Hampir tidak ada aktivitas hari ini yang tanpa energi. Dari ponsel yang kita gunakan, dari kendaraan yang kita gunakan atau yang kita tumpangi, hingga industri yang menggerakkan ekonomi. Bahkan, kita sering lupa, kenyamanan ini bergantung pada satu hal, yaitu pasokan energi yang stabil. Tapi faktanya, Indonesia saat ini sedang berada di persimpangan. Kebutuhan naik, sumber fosil terbatas, dan tuntutan energi bersih yang kita rasakan semakin mendesak. Selamat datang di Guest Talk. Saya Rudy Zain, dan hari ini kita akan membedah seberapa siap kita menghadapi transisi energi. Bersama dengan narasumber kami tentunya, yaitu Bapak Aris Mulya Azov. Beliau adalah Chairman Indonesian Gas Society. Pak Aris, terima kasih Pak sudah hadir. Selamat pagi Pak. Iya, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Ini topik yang sangat menarik sekali Pak ya, karena saat ini pun hampir semua dari kita membicarakan hal ini tentang energi. Tetapi seberapa siapkah kita akan menjadi negara yang memiliki kemandirian energi, terutama meninggalkan energi fosil dan juga menuju ke energi terbarukan, tetapi apa yang harus bisa diisi di tengah-tengah itu? Itu yang mungkin akan kita gambarkan atau akan kita bicarakan. Karena sebelum kita masuk ke hal yang lebih teknis lagi, saya sering membayangkan begini, Pak Aris. Gas itu seperti hasil tangkapan nelayan, kalau saya analogikan. Dan nelayan itu yang tentu melaut di laut dalam untuk mencari ikan, mencari penghidupan mereka. Ikannya melimpah dan tentu memiliki kualitas yang baik. Nah, itulah yang mungkin saya analogikan adalah gas yang kita miliki. Tetapi tanpa kapal untuk mengangkut dan pasar yang stabil, potensi itu tidak akan sampai ke meja makan masyarakat kita. Setuju nggak Pak kira-kira? Setuju sekali Pak, persis sekali Pak. Iya. Nah, di awal kenapa Pak energi itu selalu dikatakan sebagai nyawa dan fondasi kemajuan suatu bangsa? Ya, terima kasih sekali lagi. Jadi kalau kita lihat energi ini memang sejarahnya kan timbul dari bagaimana industri itu mulai hidup. Ya. Mungkin kalau kita flashback ke tahun-tahun sebelumnya, zaman revolusi industri, disitulah dimulai dibutuhkan energi. Makin sekarang, makin tahun 2021 ini, abad 2021 ini, energi tentunya makin bertambah dibutuhkan, mengingat teknologi bertambah. Sehingga saat ini masyarakat di dunia, baik juga di Indonesia, itu sangat tergantung dengan energi. Kita saat ini rasanya sangat mustahil hidup tanpa energi. Tapi bisa nggak Pak, ekonomi itu tetap tumbuh kalau urusan energinya ini aja tidak menjadi hal yang kita fokuskan? Sangat tergantung sekali pertumbuhan ekonomi ini tergantung dengan energi. Jadi tanpa energi itu proses pertumbuhan ekonomi itu hampir mustahil. Ya. Seingat saya 87% kita itu masih bergantung kepada fosil. Betul, ya. Betul sekali. Kok sulit banget sih Pak kita untuk meninggalkan fosil kemudian beralih ke energi yang lain yang memang tidak mengancam akan keterbatasannya? Ya, karena saat ini masyarakat dunia dan juga di Indonesia tuh sangat tergantung dengan fosil. Karena fosil ini sudah mendominasi, sudah mapan. Ketika orang ingin beralih ke renewable energy, ini ada satu proses transisi. Di lain pihak, energi terbarukan ini juga memerlukan investasi yang besar. Ya. Sehingga pemerintah maupun investor yang ingin masuk ke dalam industri itu perlu meyakinkan bahwa mereka mendapat pengembalian yang wajar. Wow. Di lain pihak, energi terbarukan ini juga ada kelemahan, seperti contohnya surya, matahari, dan juga angin. Yang sifatnya intermittent. Tidak selalu ada. Intermittent itu tidak selalu ada. Contohnya matahari atau surya itu hanya efektif hanya beberapa jam. Mungkin pukul 9 sampai pukul 3 sore, 4 sore, tergantung area lokasinya gitu. Jadi malam tidak bisa berguna, tidak bisa dimanfaatkan. Makanya harus ada industri pendukung, teknologi pendukung, baterai atau apa yang saat ini sedang dikembangkan. Begitu juga dengan angin. Angin juga terlihat intermittent karena angin tidak selalu 24 jam.
tergantung dengan lokasi kembali, apakah kondisi iklim cuaca juga banyak angin atau tidak. Nah ini juga sangat mempengaruhi bagaimana sustainability, reliability dari energi itu kepada kita sebagai pemakai, masyarakat maupun industri. Ya, kalau saya gambarkan lebih mudah, mungkin ada daerah A yang sangat berkecukupan mendapatkan sinar matahari. Betul. Tetapi ada daerah lain yang sangat kekurangan untuk mendapatkan sinar matahari. Betul. Nah, akhirnya kan bagaimana untuk memberikan atau pasokan energi matahari tadi ke daerah-daerah yang memang kekurangan tadi kan itu Pak. Itulah mungkin kendala yang harus dipikirkan ke depan. Tapi secara jujur ini Pak Aris, jadi kita itu dalam kondisi yang kuat atau sebaliknya dalam hal ketahanan energi sendiri? Ya, beberapa pakar ekonomi pun pakar industri memang menilai ada suatu perhitungan disebut indeks ketahanan energi. Nah, kalau dari penilaian tersebut, indeks pertahanan energi Indonesia ini masih dikategorikan moderat lah, masih cukup tahan. Tetapi kita tidak bisa bergembira begitu saja, karena kan bagaimana kita berhadapan dengan energi ini bukan hari ini, tetapi bagaimana dengan besok, bagaimana dengan minggu depan, bagaimana dengan bulan depan dan tahun depan berikutnya berkelanjutan. Karena ini sangat berhubungan dengan keekonomian, dengan ekonomi kita, dengan pertumbuhan negara kita. Kembali lagi, energi itu merupakan manifestasi dari kekuatan politik, militer, ekonomi, sosial dan budaya. Sehingga kita juga harus mencoba bagaimana mempertahankan ketahanan energi ini. Negara yang kuat pasti akan memenuhi energinya seperti saya sampaikan tadi. Ekonomi, ketahanan sosial, budaya, dan juga politik. Aspeknya banyak sekali itu Pak ya. Tapi kalau kita lihat akhir-akhir ini, saya aja sebagai masyarakat awam, hampir setiap hari kita selalu membicarakan percepatan untuk transisi energi dari fosil ke energi baru terbarukan. Dan mungkin masyarakat awam seperti saya tidak tahu banyak tentang hal itu. Apa resiko yang harus ditanggung ketika transisi itu tidak berjalan mulus atau bisa dikatakan gagal ini Pak Aris? Pasti akan mempengaruhi perekonomian dan sosial. Oleh karena itu, tugas pemerintah harus mengeluarkan suatu kebijakan yang memastikan bahwa antara perubahan dari fosil menuju EBT ini berjalan dengan lancar dan smooth. Oleh karena itu, selalu saat ini yang digaungkan transisi itu menggunakan gas sebagai energi transisi. Di dunia sudah mengakui bahwa gas akan menjadi energi transisi. Di Indonesia juga akan menjalankan gas sebagai gas transisi, energi transisi. Kita kan punya gas yang cukup banyak Pak ya? Ya, ini bagaimana kondisinya saat ini? Ataupun juga optimalisasi pemanfaatannya ini Pak? Alhamdulillah kalau kita lihat, Indonesia ini harus disyukuri melimpah dengan resource atau sumber daya gas. Terutama di daerah-daerah timur. Tapi harus kembali mengingat bahwa energi yang ada ini berada di dalam bumi. Sehingga untuk energi tadi, istilah Bapak tadi, ikan di meja makan, itu melalui suatu proses. Bagaimana gas itu diproduksikan dari bawah tanah, kemudian diangkut dan diolah dan diangkut kembali sampai ke distribusi ke industri maupun ke masyarakat. Ini memerlukan rantai bisnis yang panjang. Tentu rantai bisnis ini memerlukan sumber daya, modal, teknologi, sumber daya manusia. Artinya kita tuh potensi kepemilikan gasnya sangat besar kalau dikelola dengan optimal. Yang jadi pertanyaan kan, kok kita masih import ini Pak? Itu. Ya, kalau kita lihat sebetulnya kita pakai ekspor gas dalam bentuk LNG, tapi kita juga mengimpor LPG. LPG ya. Jadi kita harus bedakan dulu antara LNG dan LPG. Jadi memang karena kandungan gas di Indonesia ini tidak banyak mengandung komposisi yang mengandung LPG. Banyaknya LNG. Banyaknya LNG. Jadi lebih kepada rantainya itu kalau itu adalah C1 dan C2. Nah, sehingga memang kita mengimpor banyak gas ke luar negeri, tapi sebaliknya kita mengimpor mengekspor ke luar negeri, tapi kita mendatangkan LPG. Dan juga kita mengimpor minyak mentah dari luar negeri ke dalam negeri kita. Atau mungkin kalau Bapak katakan tadi, terutama di Indonesia Timur,
Itu cukup potensi cukup banyak gas yang kita miliki. Itu karena memang tempatnya yang kejauhan atau memang infrastrukturnya aja yang kita belum siap untuk mencapai apa yang tadi dijelaskan Iya. itu, Pak. Indonesia ini suatu negara besar, ya, negara yang sangat luas. Kalau dari Sabang sampai Merauke itu luasnya sampai dari Amerika di sisi timur sampai dengan Amerika di sisi barat. Ya. Tetapi Amerika adalah satu kesatuan, kontinen. Dan Indonesia ini sayangnya, bukan sayang, malah harus hal yang disyukuri adalah merupakan negara kepulauan. Ya. Jadi tantangan kita itu ada dua yang besar, yaitu geografis setiap negara kepulauan. Kedua adalah demografi yang tidak merata. Oke. Jadi dua hal besar itu yang menjadi tantangan kita dalam pengembangan energi kita untuk mendistribusikan energi ke seluruh wilayah Indonesia. Oke, artinya sampai di sini kita mulai paham bahwa untuk menuju transisi ke energi baru terbarukan harus ada bridging di sini, Pak, ya, yaitu gas kita yang bisa kita manfaatkan seoptimal mungkin. Bicara tentang gas lagi, Pak, sebenarnya gas alam dibandingkan dengan batu bara sama buangan kotornya nggak itu, Pak? Ya, Gimana? ya, sama-sama dari fosil. Iya. Batu bara juga merupakan penambangan, Iya. gas juga merupakan penambangan yang diproduksikan. Tetapi kalau kita lihat hasil pembakaran gas emisinya, gas jauh lebih baik dibandingin batu bara dan minyak mentah. Oke, jadi gas lebih bisa diterima dibandingkan batu bara. Ya, secara lingkungan gas lebih diterima daripada batu bara dan minyak. Kalau untuk peta transisi gas alam sendiri saat ini sejauh mana itu? Atau di mana posisinya nih, Pak? Nah, memang kalau kita lihat bauran kita atau mix energi kita saat ini, dominasi itu memang berada di batu bara. Batu bara. Ya, nomor 2-nya adalah minyak mentah, ketiganya adalah gas, dan terakhir adalah EBT. Secara besaran untuk 4 bidang sumber energi. Nah, harapannya di tahun 2034 kalau tidak salah itu adalah batu bara memang masih dominan, tetapi nomor 2-nya diganti dengan EBT, energi baru terbarukan. Oke. Disusul dengan gas dan minyak mentah. Jadi kalau kita lihat dominasi gas saat ini memang penggunaan domestik itu masih relatif kecil. Tapi diharapkan di 2034-2035 gas akan banyak digunakan baik di masyarakat maupun di industri. Termasuk juga harapan kita adalah EBT yang akan juga sangat bertambah. Iya, itu sambil berjalan nanti. Sambil itu ya. berjalan. Oke. Nah, kalau posisi dari Indonesian Gas Society sendiri, Pak, untuk bisa mengimplementasikan itu, atau paling tidak bahasanya itu membantu mencari sebuah solusi kerumitan yang dihadapi saat ini. Apa ini? Pak Aris? Ya, banyak langkah yang harus dilakukan. Yang paling dominan tentunya adalah pemerintah bagaimana mengeluarkan kebijakan yang bersifatnya berjangka panjang ya, sifat jangka panjang. Ya, sifat jangka panjang pemerintah ini termasuk juga bagaimana mendorong lagi ada kegiatan eksplorasi untuk mendapatkan investasi baik di fosil maupun non-fosil, dan juga bagaimana pemerintah menciptakan kondisi-kondisi agar investor itu dapat tertarik berinvestasi di Indonesia dengan memberi insentif baik perpajakan maupun non perpajakan. Ya, di lain pihak kita juga sebagai masyarakat juga harus sudah mulai mengerti manfaatnya energi terbarukan. Oleh karena itu kita juga harus bekerja sama lah mendukung program-program pemerintah ini. Gitu. Ya, kita ketahui saat ini kan seperti contohnya pemerintah itu sudah punya target net zero emission di tahun 2060. Nah, untuk menuju ke sana pemerintah, industri, investor, masyarakat ini harus bekerja sama, berkolaborasi. Tapi kan boleh juga kita pertanyakan kenapa meleset targetnya itu, Pak? Ya, kembali lagi target selalu optimis, tapi dalam perjalanannya ada beberapa hal yang di luar dugaan kita ya. Ya, saat ini seperti kita lihat bagaimana kita berupaya mengundang investor untuk masuk menanamkan bisnisnya di Indonesia dalam bidang EBT, Renewable Energy. Itu sangat sedikit saat ini. Mengapa? Karena saat ini belum ada
insentif yang memberikan dukungan bagaimana berbisnis di bidang tersebut. Oke. Dan itu memang tidak murah tadi yang Pak Tidak Aris murah, katakan, membutuhkan kapital yang cukup Iya. tinggi. Di lain pihak, yang saya sampaikan tadi, minyak mentah atau produk-produk dari fosil ini mempunyai densitas yang tinggi. Densitas yang tinggi itu artinya dia dapat diproduksi karena relatif murah, Iya. dapat ditransportasikan, dapat disimpan, dapat didistribusikan. Sehingga secara fleksibilitas itu sangat memudahkan. Sedangkan energi terbarukan ini biasanya masuk melalui pembangkit listrik. Iya. Menggantikan energi primer pembangkit listrik saat ini milik PLN yang dulu menggunakan batu bara diganti dengan gas atau diganti dengan produk-produk atau sumber daya EBT lainnya seperti surya, angin, biomasa, geothermal dan lain-lain. Even nanti ke nuklir bahkan. Oh iya, sampai ke sana. Itu untuk EBT ke depan nanti itu Pak ya. Tapi untuk bicara saat ini, jadi apa yang harus masyarakat pahami dengan kondisi yang ada dan untuk bisa mengetahui juga dengan kondisi yang kita hadapi saat ini dengan optimalisasi potensi yang segala kita miliki nih, Pak Aris. Ya, kita harus menyadari bahwa setiap pemanfaatan dari energi fosil ini akan mempengaruhi lingkungan kita. Ya, jadi setiap penggunaan 1 liter BBM itu akan mempengaruhi bagaimana lingkungan kita, gas emisi, gas rumah kaca gitu ya. Nah, bagaimana kita melakukan penghematan terhadap energi yang kita manfaat saat ini. Pak, sebenarnya Pak, kondisi sekarang ini ya, kalau kita melihat atau tataran masyarakat kita, profesional muda, anak-anak muda, mahasiswa terutama, atau masyarakat lainnya lah, sudah cukup melek energi nggak menurut Pak Aris? Saya berpendapat masih banyak yang belum memahami energi tersebut. Bahwa energi itu diperoleh dengan suatu proses rantai bisnis yang panjang. Banyak memahami bahwa energi tersebut itu sangat mudah diambil, sangat mudah diproduksikan, sangat mudah didatangkan. Tapi kenyataannya, ya silakan loh Pak, mau minum dulu. Iya. Ya, ini jadi obrolan yang sangat menarik sekali. Karena kalau bagi saya Pak Aris ya, orang awam pun kalau sudah bicara mengenai energi terkadang kita memang, waduh apa ini ya, nggak mau tahu lah apa itu energi baru terbarukan dan apa itu fosil, dan kita terlena dalam penggunaan fosil selama ini. Kenapa harus tiba-tiba dipindah ke energi baru terbarukan? Gimana nanti bentuk energi dari matahari atau dari surya atau dari angin? Tetapi untuk ke sana seperti dikatakan tidak mudah dan memang membutuhkan waktu yang cukup panjang, butuh cost yang sangat tinggi sekali, infrastruktur teknologinya, dan saya juga belum bisa membayangkan energi surya nanti disimpan dalam seperti apa, dibentuknya keluar seperti apa. Itu kan semuanya tentu tentang teknis dan tentang teknologi. Nah, artinya sejauh mana sih paling tidak anak-anak muda kita itu untuk melek lah ke hal-hal tentang energi nih Pak Aris? Iya, tadi maaf agak terpotong tadi. Ya. Jadi kembali lagi, banyak orang belum memahami bagaimana proses suatu energi itu diperoleh. Ya. Tadi kita melihat Indonesia berlimpah dengan sumber daya. Tapi sumber daya itu tidak di atas meja. Makin lama sumber daya itu makin sulit untuk diperoleh. Yeah. Dahulu kita menemukan lapangan gas atau lapangan minyak itu di darat, di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera, di Pulau Kalimantan. Saat ini penemuan-penemuan itu berada di laut dalam, di area frontier, di dalam hutan, di area-area yang tidak punya infrastruktur. Sehingga proses untuk melakukan eksploitasi atau produksinya itu memerlukan effort usaha yang jauh lebih besar dibanding dengan penemuan-penemuan sebelumnya. Nah, ini yang masyarakat harus paham juga, bahwa untuk memproduksikan sumber daya yang ada di bawah tanah itu memerlukan suatu usaha dan biaya yang cukup besar. Atau begini Pak, kalau dulu mungkin ditemukan di daratan, sekarang ditemukan justru tidak di daratan lagi di laut. Apakah itu sebagai suatu sinyal yang harus kita pahami bahwa ada keterbatasan dari fosil itu sendiri untuk bisa kita eksplorasi? Tidak semudah dulu. Bagaimana? Pasti, karena namanya fosil itu barang yang tidak terbarukan. Iya. Sumber daya yang tidak terbarukan. Iya. Suatu saat akan habis. Itu. Apalagi seperti contoh minyak bumi.
Indonesia pernah memproduksikan sampai 1,5 juta barrel. Tapi sekarang produksi Indonesia hanya sekitar 600. 600. Kebutuhannya 1,6. 610, Iya. kebutuhan 1,4, 1,5. Itu menunjukkan bahwa Indonesia sudah tidak menjadi lagi eksporter minyak. Sebaliknya menjadi Net importer importer. minyak. Iya. Oh, gitu. Nah, kenapa kondisi itu terjadi? Karena tadi fosil itu mengalami penurunan Iya. produksi dan keterbatasan penemuan-penemuannya. Dan mengakibatkan Indonesia menjadi tergantung dengan ekspor dari luar. Oke. Kita harus mengimpor. Ya. Ya. Dan Jadi sedikit lagi saya ya, tambahkan. silakan. Minyak bumi atau produk sumber daya ini merupakan suatu komoditi yang sangat tergantung dengan kondisi global. Oke. Ada geopolitisnya mempengaruhi. Contoh saat ini yang terjadi saat dunia lagi ada perperangan di Timur Tengah. Indonesia sangat tergantung dengan minyak bumi dengan harganya cukup mahal. Iya, iya. Sekarang sudah di atas, mencapai di atas 100, sudah di atas melebihi asumsi APBN kita. Betul. Itu. Baik. Ini sebagai penutup juga nih Pak, singkatnya itu apa jaminan agar energi kita itu tetap tersedia, tetap mudah dijangkau di masa depan? Ya, tentu bagi masyarakat sekarang harus paham bahwa energi itu tidak murah. Ya, energi tidak murah. Oleh karena itu, bagaimana memanfaatkan energi itu seoptimal mungkin. Ya, energi kalau bisa dihemat, tidak perlu kita buang-buang semuanya gitu loh. Nah, itu yang harus dipahami oleh masyarakat bahwa energi itu tidak murah. Nah, di lain pihak, pemerintah memang harus bagaimana mengupayakan dapat memberikan energi yang terjangkau bagi masyarakat. Okay. Nah, ini memang suatu dilema antara kondisi saat ini dengan kebutuhan kita sekarang, karena kita tidak serta-merta harus bisa menaikkan tarif listrik atau harga BBM semuanya, karena ini akan mempengaruhi secara luas daya ekonomi, beli masyarakat kita. Daya beli, inflasi dan lain-lain gitu. Baik, luar biasa ini Pak. Jadi poinnya sudah cukup jelas. Energi bukan lagi sekedar pilihan, tetapi kebutuhan yang sangat mutlak. Dan gas alam hadir sebagai jembatan yang paling masuk akal saat ini. Agar apa? Agar ekonomi kita tetap berjalan, tetapi bumi kita juga tetap terjaga. Terima kasih sudah menyimak episode pertama Gas Talk. Kalau menurut Anda, apa sih tantangan terbesar kita, tantangan terbesar Indonesia untuk bisa mandiri di sektor energi? Silakan tulis pendapat kalian, pendapat Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk ikuti diskusi selanjutnya di LinkedIn IGS atau Indonesian Gas Society. Saya Rudy Zain, sampai jumpa di episode berikutnya. Kita akan bedah seberapa siap infrastruktur gas kita.